Karena upaya pencegahan korupsi harus kita lakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya korupsi. Dengan tetap tentu saja melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Kehadiran Pusat Teknologi Penerbangan di Lapan sejak tahun 2011 ini membangkitkan kembali kebanggaan Lapan sebagai lembaga litbang yang terkait dengan penerbangan dan antariksa. Nantinya harus menjadi Center of Excellence, pusat keunggulan teknologi penerbangan yang menjadi mitra bagi industri penerbangan. Tentu saja dari hasil litbang yang dilakukan oleh Pusat Teknologi Penerbangan juga menghasilkan produk-produk teknologi yang secara langsung itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Tingkat korupsi yang masih tinggi, tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan pembangunan dan penggunaan anggaran, ASN yang belum optimal dan tidak profesional merupakan penyakit birokrasi yang masih menginfeksi pada tubuh lembaga pemerintah, sehingga membuat indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tidak berarti apa-apa. Adalah hal yang mutlak untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, dilakukan reformasi birokrasi pada setiap sendi-sendi birokrasi lembaga pemerintah. Hal ini perlu dan wajib dilakukan, sehingga terjadi transformasi persepsi yang baik yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Salah satu jalan yang harus dilakukan adalah pembangunan zona integritas. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK-WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menunjuk Pusat Teknologi Penerbangan untuk menjadi wilayah bebas korupsi (WBK). Wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: pertama, meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota satuan kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK-WBBM. Kedua, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM. Dan ketiga, menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu: pertama, penyusunan tim kerja. Tim kerja yang dimaksud adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan, dan inovasi di 6 area perubahan atau 6 komponen pengungkit. Tim kerja akan menjadi motor dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM. Kedua, dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM. Dokumen rencana pembangunan zona integritas adalah program, kegiatan, dan inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi tentang target, waktu, dan hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.
ketiga, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Pembangunan ZI menuju WBK WBBM, kegiatan pemantauan, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan secara kontinu dalam rangka pencapaian target pembangunan ZI. Keempat, perubahan pola pikir dan budaya kerja. Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju ke arah yang lebih baik, serta mewujudkan budaya kerja di satuan kerjanya, sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: pertama, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pusat teknologi penerbangan di zona integritas menuju WBK WBBM. Kedua, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pusat teknologi penerbangan di zona integritas menuju WBK WBBM. Dan ketiga, meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK WBBM. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana, yaitu: pertama, prosedur operasional tetap (SOP). Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan seperti: ke-1, prosedur operasional tetap (SOP) mengacu pada tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan pusat teknologi penerbangan. Kedua, prosedur operasional satuan kerja telah diterapkan. Dan ketiga, evaluasi terhadap pelaksanaan SOP. Kedua, e-office. Pusat teknologi penerbangan telah menerapkan e-office untuk mengukur kinerja satuan kerja melalui e-performance dan untuk mengukur kinerja individu secara berkala melalui SIMPOP. Selain itu, pusat teknologi penerbangan dalam melakukan pelayanan sudah berbasis teknologi informasi. Pelayanan yang diberikan kepada publik sudah satu atap dengan 8 pusat melalui satu layanan .8.go.id. Dalam hal keterbukaan informasi publik, pusat teknologi penerbangan telah mengeluarkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik. Manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan pusat teknologi penerbangan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pusat teknologi penerbangan pada zona integritas menuju WBK WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: pertama, meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan pusat teknologi penerbangan pada masing-masing zona integritas menuju WBK WBBM. Kedua, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan pusat teknologi penerbangan pada masing-masing zona integritas menuju WBK WBBM. Ketiga, meningkatnya disiplin SDM di lingkungan pusat teknologi penerbangan pada masing-masing zona integritas menuju WBK WBBM. Keempat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM di lingkungan pusat teknologi penerbangan pada zona integritas menuju WBK WBBM. Dan meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan pusat teknologi penerbangan pada zona integritas menuju WBK WBBM. Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan sistem manajemen SDM di lingkungan pusat teknologi penerbangan, yaitu: pertama, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi pusat teknologi penerbangan. Merencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. Hasil rekrutmen murni ditempatkan berdasarkan kebutuhan pegawai, serta terus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen. Kedua, pola mutasi internal. Dalam melakukan pengembangan karir pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi, serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi. Ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Pusat Teknologi Penerbangan telah melakukan analisis pelatihan untuk pengembangan kompetensi dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Analisis kebutuhan pelatihan dilakukan untuk mengetahui persentase kesenjangan kompetensi yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. Setiap pegawai memperoleh kesempatan dan hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Dalam rangka perbaikan kinerja, Pusat Teknologi Penerbangan melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi.
Keempat, penetapan kinerja individu. Setiap awal tahun telah dilakukan penetapan kinerja individu di Pusat Teknologi Penerbangan. Penetapan kinerja individu berdasarkan penurunan indikator kinerja dari pimpinan sampai engineering staff sesuai dengan pohon kinerja. Evaluasi dan monitoring kinerja individu dilakukan secara berkala melalui simpek.8.go.id. Berdasarkan Perla nomor 7 tahun 2018 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan 8, hasil penilaian kinerja dijadikan dasar untuk memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan punishment kepada pegawai yang melanggar. Kelima, penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Pusat Teknologi Penerbangan telah menerapkan penegakan aturan disiplin pegawai bagi pegawai yang melanggar berdasarkan peraturan yang berlaku. Keenam, sistem informasi pegawai. Data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Penerbangan telah dimutakhirkan secara berkala melalui simpek.8.go.id. Penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pusat Teknologi Penerbangan. Target yang diinginkan melalui program ini adalah: pertama, meningkatnya kinerja instansi, dan kedua, meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator. Pertama, keterlibatan pimpinan. Dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh Pusat Teknologi Penerbangan, pimpinan terlihat aktif pada saat penyusunan perencanaan. Selain itu, pimpinan juga terlibat langsung saat penyusunan, penetapan, dan penilaian kinerja pegawai. Kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, Pusat Teknologi Penerbangan membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek tahunan dan rencana strategis. Dokumen perencanaan yang dibuat berorientasi pada hasil dan mempunyai indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama yang telah disusun dilaksanakan dengan prinsip SMART: specific, measurable, achievable, relevant, timely, or continuity. Di sisi lain, untuk menangani akuntabilitas kinerja, Pusat Teknologi Penerbangan terus mengupayakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Kelima, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Pusat Teknologi Penerbangan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: pertama, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. Ketiga, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengawasan, yaitu: pertama, pengendalian gratifikasi. Pusat Teknologi Penerbangan telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi melalui media elektronik dan media cetak. Selain itu, telah dibentuk unit pengendali gratifikasi di Pusat Teknologi Penerbangan. Kedua, penerapan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP. Pusat Teknologi Penerbangan telah membangun lingkungan pengendalian dengan cara membentuk tim SPIP, melakukan sosialisasi tentang SPIP, dan melaksanakan pengawasan serta monitoring pada layanan. Selain itu, Pusat Teknologi Penerbangan telah melakukan analisis resiko untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi. Ketiga, pengaduan masyarakat. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan oleh Pusat Teknologi Penerbangan atas laporan atau pengaduan masyarakat dan ditindaklanjuti. Laporan atau pengaduan disampaikan melalui media elektronik dan media massa milik Pusat Teknologi Penerbangan. Keempat, whistleblowing system. Whistleblowing system sudah diinternalisasi pada seluruh pegawai melalui sosialisasi yang dilakukan oleh tim penguatan, pengawasan, dan telah dilakukan evaluasi atas penerapan whistleblowing system. Kelima, penanganan benturan kepentingan. Telah dilaksanakan identifikasi atau pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan dan diinternalisasi kepada pegawai dan telah dievaluasi atas penanganan benturan penanganan. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: pertama, meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. Ketiga,
meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Atas dasar itu, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pertama, standar pelayanan. Pelayanan yang diberikan Pusat Teknologi Penerbangan sudah mengacu pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 15 Tahun 2014. Selain itu, sudah ada beberapa unit pelayanan yang tersertifikasi ISO. Pelayanan pemotretan dengan pesawat tanpa awak telah memperoleh ISO 9001 dan untuk pelayanan uji material sudah tersertifikasi ISO 17025. Hal ini menunjukkan komitmen Pusat Teknologi Penerbangan untuk memberikan pelayanan dengan baik. Kedua, budaya pelayanan prima. Pusat Teknologi Penerbangan telah mensosialisasikan penerapan budaya layanan prima kepada pegawai. Selain itu, informasi tentang pelayanan dapat dengan mudah diakses. Pelayanan yang diberikan oleh Pusat Teknologi Penerbangan sudah terpadu dengan pelayanan yang diberikan oleh 8 pusat, sehingga hal ini memudahkan masyarakat untuk meminta layanan ke Pusat Teknologi Penerbangan. Dalam pelaksanaannya, akan diberikan reward dan punishment bagi pelaksana layanan, serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai standar. Ketiga, penilaian kepuasan masyarakat. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat, Pusat Teknologi Penerbangan melakukan survei kepuasan masyarakat. Hasil survei tersebut kemudian dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Itulah 6 area perubahan yang telah dilakukan Pusat Teknologi Penerbangan untuk mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kedepannya, untuk menjaga konsistensi dan terpeliharanya predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Di sisi lain, perlu juga pengawasan. Masyarakat dapat berperan aktif melakukan pemantauan dan pengawasan melalui media seperti kontak pengaduan masyarakat, website Pusat Teknologi Penerbangan, ataupun media sosial lainnya. Outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkret di dalam lingkup zona integritas adalah terbentuknya WBK-WBBM di satuan kerja. Pengembangan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai IPK Pusat Teknologi Penerbangan khususnya dan IPK Indonesia umumnya. Salam pembaharuan, berani juru hebat, no corruption, kamu pasti bisa, Indonesia maju dan jaya.